Ketegangan terus meningkat, tapi arah akhirnya masih belum jelas. Apakah dunia sedang menuju konflik besar atau masih ada ruang untuk meredakan situasi? Kita akan kembali bahas Mbak Cepaka yang publik tunggu, idealnya tentunya ada perundingan ya dalam beberapa hari ini. Tetapi tidak ada sesuatu yang pasti. Jika ada eskalasi dan kembali terjadi, dampaknya bagi dunia dan khususnya bagi Indonesia. Ya, secara natural tentu saja tanggal 22 April ini menjadi tenggat waktu yang memaksa gitu ya, aktor-aktor maupun mediator untuk mencari jalan begitu. Namun tentu saja saya melihat ada beberapa trigger point yang dapat mengeskalasi dan juga mendeeskalasi. Yang pertama tentu saja untuk dalam konteks mendeeskalasi, kita harus bersyukur bahwa negara-negara sekutu Amerika Serikat tidak tergabung begitu dalam konteks mengamankan Selat Hormuz maupun memblokade Selat Hormuz, inisiatif memblokade Selat Hormuz yang ditawarkan oleh Trump. Ini tentu saja menjadi poin baik untuk deeskalasi begitu. Yang kedua tentu saja adalah bagaimana mediator yang tidak hanya oleh Pakistan tapi juga negara-negara lain berupaya untuk mempersempit gap terjadinya eskalasi. Namun tentu saja Mbak, kalau kita tahu bagaimana sekarang Amerika Serikat sudah mengirim lebih dari 9 kapal begitu untuk berada sekitar 200 kilometer dari Iran, begitu sekitar di Gulf of Oman, di daerah milik Oman begitu, untuk mempersiapkan blokade ini. Nah, kalau kita lihat penempatan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dari kapal-kapalnya, lalu bagaimana hampir lebih perhitungan saya lebih dari 100 pesawat begitu ya yang dikirimkan, awak udara yang dikirimkan oleh Amerika Serikat untuk operasi blokade ini begitu ya, sangat mungkin terjadi miskalkulasi di lapangan gitu. Nah, ketika terjadi miskalkulasi tentu saja dampaknya akan sangat besar begitu. Akan dianggap sebagai point of eskalasi dan kita harus ingat bahwa di Iran sendiri yang memegang kontrol di lapangan bukanlah Arakci, bukanlah dari Kemlu maupun dari National Security Council-nya, yang memegang adalah IRGC begitu. Dalam konteks ini jika terjadi eskalasi di lapangan yang memang kontrolnya itu dipegang oleh IRGC, maka miskalkulasi ini akan mendorong pada eskalasi yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat dari sejarah, memang dalam konteks double victory claim gitu ya yang dilakukan oleh negara-negara cenderung memang akan berlangsung panjang. Nah, yang kita tentu harus lihat bagi Indonesia adalah tentu kita sampai saat ini masih memiliki cushion yang dipersiapkan oleh pemerintah. Tapi jika ini terjadi dalam waktu yang lama begitu, seberapa kuat begitu cushion ini bisa melindungi kita sebagai masyarakat Indonesia, juga kita harus siap gitu. Karena jika ini berlangsung panjang, kita berharap tidak tentu saja, tapi jika ini berlangsung panjang maka harus ada perhitungan terkait dengan energi dan kalkulasi-kalkulasi yang dilakukan oleh pemerintah agar kita tidak terdampak terlalu besar gitu, Mbak. Kita tidak bisa jalan di tempat atau jalan pelan lagi ya Pak Pitan, harus segera berlari untuk menyesuaikan situasi yang terjadi saat ini. Jika ternyata kemudian terjadi eskalasi kembali, apa yang harus dilakukan? Begini, dalam sepanjang sejarah itu perang itu tidak semakin meredah. Sejak 500 tahun sebelum Masehi sampai sekarang itu jadi tahun 490 sebelum Masehi itu Persia menyerang Yunani waktu itu. Dan Persia kalah. Jadi dalam sejarahnya ketika Iran itu lebih dulu menyerang orang, maka dia kalah. Tapi ketika dia diserang, dia bertahan dan dia menang. Itu sejarahnya sejak sebelum Masehi. Saya mau katakan begini, perang akan semakin meningkat. Kenapa? Karena jumlah penduduk semakin banyak di dunia ini, tekanan ekonomi membuat negara-negara itu akan mengubah prioritas-prioritasnya. Persepsi ancaman juga akan berubah. Jadi ke depan kita menuju satu dunia di mana potensi untuk terjadi perang itu akan semakin besar. Itu sebabnya tadi saya katakan, jangan kita pernah percaya bahwa negara-negara yang saat ini berbaik dengan kita akan selamanya berbaik dengan kita. No, itu kita harus hitung ini. Itu yang pertama yang saya mau katakan. Yang kedua begini, selama perang ini masih menggunakan senjata konvensional, itu Indonesia tidak akan merasa sakitnya secara fisik, karena kita jauh sekali. Tetapi kita hanya merasakan sakitnya secara ekonomi, kan begitu. Tapi yang ditakutkan, seperti yang dikatakan Presiden Prabowo adalah kalau terjadi perang nuklir, bagaimana kita? Kan begitu. Nah, ada 9 negara di dunia saat ini yang punya senjata nuklir. Yang paling banyak itu Rusia. Rusia saat ini punya 5.459 pucuk hulu ledak nuklir. Amerika punya tadinya 5.244, sekarang tinggal 5.177 hulu ledak nuklir.
ya. Yang ketiga itu Cina. Cina punya 610 hulu ledak nuklir. Kemudian Prancis punya 290, Inggris punya 125, India punya 180, Pakistan 170, Israel punya 90. Tapi dia punya cadangan uranium itu bisa membuat 400 lagi senjata nuklir. Cina sekarang ini punya 600-an, tetapi tahun 2035 dia akan punya 1.500 hulu ledak nuklir. Dan dekat-dekat kita ini, Cina ini. Nah, ini yang harus kita hitung-hitung ini. Iya. Apakah dia akan terus berteman dengan kita atau jadi potensi bahaya bagi kita. Iya. Ini harus kita Oke. harus canggih ini. Ya toh, Korea Utara punya 50. Yang dia declare, yang tidak dia declare tidak tahu. Nah, Iran bagaimana? Nah, ini sekarang tidak ada orang yang tahu. Karena ancaman daripada Mojtaba Khamenei, ya, ultimatum dia terakhir, dia katakan, kalau sampai tidak ada jalan lain, dia akan keluarkan kekuatan nuklirnya. Nah, tidak ada orang yang bisa memverifikasi. Tetapi kita lihat indikasi. Selama ini diketahui bahwa jarak tembak rudal Iran itu hanya 1.900 km. Ternyata rudal dia sampai di Diego Garcia. Oh, Di belakang pulau Sumatera sana itu. oke. Ya. Itu lebih dari 4.000 km. Berarti Iran tidak pernah mengumumkan real kekuatannya. Itu yang membuat Amerika pikir, semua negara pikir gitu. Nah, makanya saya kembali lagi. Di dalam strategi internasional ini menghadapi negara-negara ini, Indonesia jangan pernah percaya bahwa semua negara yang saat ini berangkulan dengan kita akan selamanya berangkulan dengan kita. Kita harus waspada. Kita harus proaktif dalam politik luar negeri kita untuk melihat, membaca semua potensi yang bisa jadi membahayakan kita. Sebaliknya melihat semua kejadian yang bisa menjadi peluang bagi kita. Di situ politik luar negeri harus bermain. Peluang bagi kita yang memang benar-benar bisa menjadi peluang yang membuat kita semakin kuat. Betul. Seperti apa? Nah, makanya tadi disinggung tentang energi kan. Ya. Jadi Juni 2025 itu kan Presiden Prabowo ketemu dengan Presiden Putin. Di Saint Petersburg. Kemudian kemarin 13 April beliau ketemu lagi gitu. Ya. Salah satu topik yang dibicarakan itu tentang energi, keperluan energi. Jadi memang Rusia itu sudah dalam pembicaraan itu menawarkan untuk menjual minyak mentahnya kepada kita. Dia jual kepada India itu dengan diskon 30%. Gitu. Okay. Nah, jadi kayaknya Indonesia perlu minta juga nih. Nah, kalau dengan dikasih kita juga dong 30% kan begitu sebagai teman kan begitu. Yeah. Tapi Rusia saat ini punya rencana membangun reaktor nuklir disebut SMR, Small Modular Reactor di Kalimantan dan di Sumatera. Di Kalimantan akan dikasih 250 megawatt, Sumatera 250 megawatt. Nah, ini sebagai jalan awal untuk membuka kalau bisa terjadi, karena sebenarnya ini sudah diusahakan sejak Pak Habibie masih menjadi Menristek. Rusia sudah menawarkan itu. Tapi baru kali ini terjadi pembicaraan di tingkat presiden. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan, jadi bisa menolong kalau bisa itu, karena kita kan perlu beralih juga dari ketergantungan kita kepada fosil ke alternatif energi kan, green energy dan macam-macam. Nah, seperti yang Cina lakukan, dia sudah siap dengan semuanya. Nah, kita perlu lebih menggiatkan diversifikasi energi ini untuk menjaga potensi krisis yang akan terjadi. Ya, Arab Saudi kan sudah mulai, ya kan sebetulnya. Jadi kita mesti bisa begitu. Jangan kita berada di zona nyaman terus. Tiba-tiba air sudah sampai leher baru kita belajar berenang, kan jangan begitu. Berarti lobby-lobby politiknya harus lebih agresif lagi. Oh ya, tentu. Iya. Kalau saya melihat ada sebuah statement, ada semua yang kita sering baca gitu ya dalam konteks hubungan internasional. Ada misalnya di zaman dulu kita Moskow or Washington gitu ya, Moskow nor Washington, artinya kita tidak memilih keduanya. Nah, sekarang kita justru melakukan dan gitu ya, Moskow and Washington. Tapi memang dalam konteks ini memang pemerintah harus melihat bagaimana perlunya adaptasi yang tetap berjangkar pada koridor politik luar negeri kita. Dan dalam konteks ini kita lihat bagaimana bahwa dalam setelah atau pasca perang antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel ini, yang menarik adalah bagaimana memang Rusia justru malah embargo minyaknya gitu ya, sanksi minyaknya itu dicabut oleh Amerika Serikat gitu. Jadi nah ini sebenarnya kenapa akhirnya Eropa juga akhirnya tidak mau mendukung Amerika Serikat, karena tentu saja kita tahu bahwa musuh naturalnya Eropa adalah Rusia begitu ya. Tapi kenapa justru malah Rusia diuntungkan dalam konteks ini? Nah, ini menunjukkan bagaimana sebenarnya
kepiawaian atau keluasan dan diversifikasi partner dalam konteks hubungan internasional saat ini sangat penting dan juga menjadi resep ketahanan nasional negara dalam bentuk apapun, Mbak, energi, keamanan dan berbagai isu terkait dengan Iran ini. Oke. Pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber, ke Pak Pitan dulu, mana yang lebih besar saat ini, peluang damai atau resiko perang berkepanjangan? Begini, kalau kita lihat gejalanya itu 50-50. Tetapi kalau kita lihat kepentingan negara-negara yang terlibat, tidak ada yang mau teruskan perang. Karena teruskan perang kan jebol dia secara ekonomi. Kelelahan ya? Kelelahan gitu. Jadi saya kira pada ujungnya, ini kan sebenarnya taktik main catur ini. Tekan siapa yang capek duluan, kan begitu kan? Siapa yang habis duluan stok persenjataannya, siapa yang habis duluan jebol duluan kantongnya, kan begitu kan? Jadi biarkan saja mereka bermain, tetapi mereka tidak akan kuat untuk lanjut. Kalau mereka lanjut, mereka hancur sendiri juga. Jadi akan merusak ekonomi dalam negerinya sendiri, akan menjebol APBN-nya segala macam. Jadi pada ujungnya mereka akan hitung-hitung ini. Lebih baik kita lanjut dengan begitu banyak kerugian, atau kita cari cara lain, parkir dulu deh gengsi-gengsi itu, cari cara damai untuk bertemu. Loh, Iran dengan Amerika kan dulu bersahabat, ya toh? Kemudian perang, nanti juga bersahabat lagi. Kan begitu, jadi kapan tuh nantinya tuh? Nah, kita harapkan. Nah, mungkin kalau bukan, kalaupun tidak terjadi di zaman Trump, mungkin setelah itu kita harapkan gitu. Makanya saya tadi katakan, kita jangan percaya bahwa semua negara yang berbaik dengan kita akan seterusnya berbaik. Tapi sebaliknya juga, kita jangan percaya bahwa negara yang kita tidak suka akan selamanya tidak suka dengan kita. Makanya politik luar negeri itu harus bisa proaktif, antisipatif, lihat peluang, ambil, gitu. Lihat potensi bahaya, tangani dulu, kan begitu. Nah, harus begitu ke depannya. Tetapi saya kira dimanapun tidak ada pemerintah yang ingin mengorbankan tentaranya lebih banyak, ya menjebolkan APBN-nya sendiri untuk perang. Saya kira tidak ada. Jadi ujung-ujungnya cuma karena di atas panggung internasional kan harus tampil gagah kan. Itu lagi, kita kembali lagi ya. Tampil gagah kan. Penyelamatan muka. Iya, biar apa istilahnya tadi Mbak? Penyelamatan muka. Biar tidak malu kan. Jadi ini kan permainan di atas panggung ini. Gestur gitu. Permainan di atas dinamika politik global yang saat ini terjadi. Dengan judul gestur itu tepat. Pertanyaannya bukan siapa yang paling kuat, siapa yang menang dalam perang, tapi siapa yang mampu bertahan lebih lama. Dan dalam konflik seperti ini, dunia seringkali ikut membayar harganya. Demikian gestur kali ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.